aku mau tanya ini kan, kita kan ini sebagai anak, kita boleh nggak sih itu menasehatin orang tua? Ya aku nggak tahu, coba tanya Cinta. Aku juga nggak tahu sih. Itu kayaknya ada ustazah. Kita kesana yuk. 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 Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Dari mana kalian? Kami habis dari kerja kelompok ustazah, terus nampak ustazah sini, makanya kami datangin gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya gini Ustazah sebenarnya ini lagi sibuk atau enggak? Enggak sih. Enggak. Mau Jadi ngapain? kami ada yang mau kami tanyakan sama Ustazah gitu. Iya Ustazah. Jadi gini Ustazah, kita kan sebagai anak itu boleh nggak sih menasihatin orang tua? Terus hukumnya apa Ustazah? Kalau menasihatin orang tua itu? Oke, tentang menasihati orang tua ya. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai seorang anak, Allah Subhanahu wa taala kan sudah ingatkan kita nih bahwa setelah kita menyembah Allah, maka tugas kita berikutnya adalah wabil walidaini ihsana. Itu dijelaskan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Ya. Jadi memang tugas anak itu ya diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, cakupan berbakti ini kan luas, termasuk kita mentaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian menolong orang tua, menyenangkan hati orang tua, ya kan? Mendoakan orang tua, itu semua cakupan berbakti kepada orang tua. Nah, mungkin yang anak-anak ustazah maksudkan di sini menasehati kalau orang tua ada melakukan kesalahan gitu ya. Iya Ustazah. Nah, jadi orang tua itu kan manusia ya nak ya, sama seperti kita, cuman mereka lebih duluan lahir, kemudian dikasih amanah oleh Allah berupa anak-anak kita. Nah, ketika orang tua melakukan kesalahan atau melakukan ya dalam tanda petik melanggar perintah Allah, melakukan maksiat, maka dalam Islam sebenarnya kita boleh untuk menasehati, karena sebagai seorang manusia yang punya salah, punya khilaf, hak kita sama sih sebenarnya. Cuman ada batasan-batasan ya, yang beda antara ketika orang tua mau nasihati anak dengan anak yang ingin menasihati orang tua. Kalau orang tua menasihati anak kan langsung boleh, Wirda jangan nakal ya kan? Kemudian Dila kamu jangan telat pulang sekolah ya, nanti nggak bagus. Kemudian Cinta kamu jangan ini, jangan ini. Nah, itu orang tua kepada anak, dan itu ada sesuatu yang lumrah sudah terjadi di antara kita. Tapi ketika ada anak yang ingin menasihati orang tua, ini harus tahu batasan-batasannya, harus tahu ketentuan-ketentuannya. Nggak boleh sembarang, yang akhirnya jadi nanti malah bukan berbakti tapi justru jadi durhaka. Nauzubillah ya kan. Iya Ustazah. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ketika hendak menasehati orang tua yang salah, kita tuh harus punya strategi. Yang pertama ustazah saranin doa dulu sama Allah ya. Sebelum kita jumpai nih, kita harus doa dulu. Kenapa? Biar Allah yang melembutkan hati orang tua kita, biar Allah yang membolak-balikan hati orang tua kita, ya kan? Nah, jadi doa, ya Allah, aku hari ini pengen banget ngasih tahu ayahku atau ibuku tentang kesalahan yang mungkin dia nggak sadari. Ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, karena Engkau yang hanya membolak-balikan hati manusia. Jadi doa setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, supaya Allah buka pintu hati orang tua. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika hendak nyampein itu, tengok-tengok orang tua kita sibuk nggak, capek nggak, ya kan, lagi emosi nggak. Tentunya ketika kita hendak menyampaikan itu, kita tahu posisi-posisi orang tua kita itu lagi santai, lagi tenang, ya kan. Dan ustazah yakin yang tahu itu cuma anaknya, yang tahu posisi-posisi itu kan. Misalnya mama kita siap sholat isya lagi duduk-duduk nonton TV, nah di situ boleh tuh disampaikan. Atau ayah kita sudah santai-santai minum kopi, nah situ boleh disampaikan. Dan yang ketiga, ketika hendak menyampaikan itu juga harus dibarengi dengan tunjukkan sikap kita yang baik, akhlak kita yang baik. Kenapa orang tua jarang dekat dengan anak atau jarang mau mendengar cerita anak? Karena kebanyakan anak ini, kita nih kayak apa ya, males-malesan, nggak mau bantu orang tua, disuruh ya lambat gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, gimana coba orang tua mau dengar kita? Yang ada dia marah, yang ada dia bilang, kau anak masa seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah tunjukkan sikap yang baik, udah pekerjaan rumah udah beres ya
Kayak kita mau izin pergi kan bersih-bersih dulu, mau minta duit pasti ada maunya yang bagus-bagus dulu, Iya, Ustazah. pijit mamanya ya kan. Iya, Ustazah. Nah jadi tunjukkan dulu sikap atau akhlak yang baik kepada orang tua, supaya orang tua tuh yakin bahwa kalian ini memang betul-betul sudah tahu, sudah bagus gitu. Sama kayak ada orang tua yang nggak ngasih izin anaknya kuliah di luar kota misalnya. Kan anak ini pengen banget kuliah di luar kota supaya lebih maju, lebih berkembang, tapi orang tua nggak ngasih kepercayaan. Kenapa? Karena anaknya pun di rumah masih bangun paginya dibangunin, iya kan? Iya, Ustazah. Bajunya berserak-serak. Jadi orang tua tuh gimana mau yakin kalau kita nggak tunjukkan sikap itu, paham ya? Paham, Ustazah. Nah jadi Ustazah menyarankan kepada kalian untuk menunjukkan akhlak yang baik dulu kepada orang tua. Kalau orang tua sudah lihat itu, maka dia akan bilang, oh iya anakku memang betul-betul udah tahu, udah saatnya aku mungkin aja aku dikasih Allah hidayah dari anakku dan sebagainya. Tuh. Nah, dan yang keempat, ketika menyampaikan itu, sampaikanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Gak boleh tuh kita kayak menggurui. Mak, mama tahu mak, kalau mama gak tutup aurat, mama berdosa. Wih ya Allah, bukan adanya orang tua kita beneran tutup aurat, malah kita jadi anak durhaka, kita makin direpeti, makin dimarahi, dan itu tidak baik. Tentu kita menyampaikan itu ya harus, mak, ya adalah yang ingin Wirda sampaikan, contohnya adalah yang ingin Cinta sampaikan, kami kan udah belajar seperti ini, menurut kami yang sudah belajar ini mak, yang mama lakuin itu kurang bagus, maunya mama tuh kayak gini, gimana menurut mama? Nah boleh kita diskusi sama orang tua, kita bangun kedekatan dengan orang tua, supaya orang tua yang tadinya kepengen marah akhirnya mikir, oh ini nggak cocok untuk marah gitu. Paham gak sih? Jadi kalau misalnya kita nyampeinnya bagus-bagus, kayak kita bilang, mak adalah mak dari sekolah kami mau studi tour ke Medan, atau mau ini bayarnya 100.000, boleh nggak mak? Kan orang tua yang mungkin tadi nggak punya uang, tapi karena cara kita mintanya bagus ya mungkin dikasih gitu, diusahain ya kan. Jadi komunikasi itu sangat menentukan hasilnya. Jadi nggak boleh kita ada kata-kata atau nada bicara yang menggurui orang tua kita, karena itu sangat tidak disukai orang tua, ya kan? Iya, Ustazah. Nggak boleh. Jadi memang harus benar-benar kita pilihlah waktunya, kemudian bahasa yang dipilih ya. Tadi kan kelanjutan ayat itu adalah fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada orang tuamu. Jadi kalau orang tua nasihatin nggak boleh bilang yalah, jangan gitu. Ya mama inilah gitu. Jangan kita bantah, jangan kita katakan dan wala tanharhuma, jangan kita bentak juga, nggak boleh kita hardik. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada orang tua itu perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Jadi kalau misalnya kita baik-baik, menunjukkan sikap, perilaku, berbicara, insya Allah Allah pun akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah. Doakan terus orang tua kita, karena kita nggak tahu dari doa siapa yang diijabah Allah. Kemudian jangan putus asa. Kalau hari ini orang tua kita nggak mau dengerin nasihat kita, besok coba lagi. Sampai kapan? Sampai kalau nggak kita yang mati, orang tua kita yang meninggal duluan. Ya, meninggal siapa di antara kita yang duluan meninggal lah, terus kita nasihati. Begitu juga kalau kita nasihati orang, tapi tentunya dengan cara yang baik. Karena Rasulullah pun berdakwah dengan cara yang baik. Rasulullah itu nggak pernah nyalahin orang langsung, nggak pernah bilang kamu kalau nggak seperti ini masuk neraka, kamu kalau nggak seperti ini berdosa, nggak pernah. Rasulullah berdakwah dengan cinta, dengan akhlak ya, dan itulah yang harus kita contoh, kita teladani ya. Semangat ya. Iya, Ustazah. Tapi Ustazah, kan gini, kalau misalnya orang tua kita ini udah sakit hati gitu dengan nasihat kita itu, jadi gimana caranya saja supaya orang tua kita itu maafkan kita lah gitu. Jadi andaikan udah terlanjur sakit hati gitu ya. Oke, kalau sudah terlanjur sakit hati, maka sebaik-baik kita yang berbuat salah adalah meminta maaf ya. Meminta maaf ini tidak mesti formal, dengan cara kita sendiri boleh ya. Apakah kita meminta maaf dengan cara memberikan hadiah yang dia sukai, atau dengan cara ngomong pelan-pelan, ya mak kemarin saya salah, maafin ya, kemarin tuh saya pokoknya akui diri kita salah ya. Jangan mak kemarin aku itu gini loh mak, sebenarnya mak jangan minta maaf lah, jangan gitu. Jadi akui diri salah itu adalah bagian dari menunjukkan kita benar-benar serius minta maaf.
ya kan? Iya, Ustazah. Jadi orang tua itu benar-benar melihat, oh iya anakku sungguh-sungguh, anakku udah mengakui kesalahannya. Jadi yang sakit hatinya tadi udah reda. Nah gitu. Jadi akui dulu kesalahan. Yang kedua minta maaf setulus-tulusnya, janji lagi nggak akan mengulangi. Kemudian diiringi dengan kebaikan. Ya bisa setelah itu tunjukkanlah perubahan sikap kita. Langsung cuci piring, langsung bersihin rumah, atau Mak, makasih ya Mak udah dimaafin. Ini ada kue kesukaan Mama, boleh kayak gitu. Jadi caranya itu suka hati kita, yang kita tahu orang tua kita sukanya apa, karakternya gimana, disesuaikan aja dengan orang tua. Tapi yang pasti kalau kita salah, udah nyakitin orang tua, minta ampun juga sama Allah. Ya, jangan sampai gara-gara sedikit aja ya ridho orang tua hilang. Kalau orang tua sudah tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho ya, karena jadi ya siapapun pernah nyakiti orang tua lah mungkin ya, termasuk mungkin ustazah. Dan ustazah kalau ketika ngelihat umi ustazah tuh udah diam, aduh ya Allah ini udah sakit hati, berarti langsung ustazah datangi, langsung minta maaf, bila perlu menangis supaya orang tua melihat kesungguhan kita dan kita benar-benar menyesal ya. Ustazah kalau misalnya udah nyakitin orang tua, yang ustazah pikirin, ya Allah aku nggak mau jadi anak durhaka, ya Allah aku nggak mau ya Allah masuk neraka gara-gara ini ya Allah. Jadi walaupun kelihatannya agak gengsi gitu mau minta maaf, lawan itu semua, nggak ada gengsi-gengsi. Yang penting kita jangan sampai jadi anak durhaka gitu. Jadi memang ujian kita nih di remaja ini banyak ya kan, banyak ujian-ujian dari teman, dari sekolah, belum lagi kena repet orang tua, aduh macam-macam. Iya, yang penting tetap semangat, tetap minta sama Allah, mudah-mudahan semuanya jadi anak-anak yang sholihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama. Jadi mau kemana lagi nih? Mau pulang? Iya Iya, Ustazah, Ustazah, mau nanti kan supaya jadi anak baik kan Ustazah. Hati-hati ya. Iya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.